Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneli Farida SPD, mahasiswa BPG Universitas Negeri Medan. Tempat kerja SMP Negeri 1 Atap, Kaur, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa, kami minta kepada Ananda kami Marpel untuk memimpin doanya. Kepada Marpel, kami persilakan. Marilah kawan-kawan, untuk kita mulai pelajarannya hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada anak kami Marpel yang telah memimpin doanya. Semoga doa kita menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baiklah, Ibu akan absen dulu satu persatu. Aljum, Hadir. Awang, Hadir. Despita Nur Aziza, Marpel, Hadir. Meliana, Niken, Redi Hidayat, Winda Dia Patoloka, Zuhri, hadir semua ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini,
gagah, kuat, dan mulia. Baiklah, untuk memulai pelajaran, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kita kemarin, sekarang kita masuk, kita ulang kembali pelajaran kita, yaitu tentang materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo. Sebagai negara hukum. Kedudukan dan fungsi undang-undang adalah sebagai negara hukum dasar untuk mengatur jalannya pemerintahan Indonesia. Fungsinya apa, anak-anak? Fungsi dari kedudukan, coba, apa fungsinya? Coba. Ayo. Meriana, bagaimana? Aziza. Ayo. Pengatur dan penentu. Sebagai pengatur, sebagai kontrol, dan sebagai penentu. Penentu maksudnya di sini adalah sehubungan dengan hukum. Baiklah, minggu kemarin kita telah belajar tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui video peserta didik dapat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kita telah berdiskusi kelompok. Didiskusikan di dalam LKPD-nya masih ada di anak-anak kan? Coba diperiksa dulu. Di bawah LKPD-nya kemarin enggak? Bawa. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Namun sebelum diskusinya kita lanjutkan, Ibu akan memutar kembali video pembelajaran tentang
selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang ketiga, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, makna dan berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat hukum yang mengikat secara umum dan membentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tentang urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Kelima, Peraturan Presiden atau Kepres. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi. Ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten Kota atau Perda Kabupaten Kota. Kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara historis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Perubahan atau pasal dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota DPR yang disampaikan secara tertulis yang membuat bagian yang mengusulkan diubah beserta alasannya. Kedua, sidang DPR untuk mengubah pasal-pasal diambil sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR. Ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota DPR. 4. Khusus wilayah hukum negara itu adalah Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendapat beberapa kesepakatan dasar. Itu sebagai berikut. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan cara baru, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Keenam, perubahan bersifat adendum untuk kepentingan sejarah. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan paling
peraturan pemerintah mengatur undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah mengatur undang-undang adalah peraturan yang diletakkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan dengan masyarakat. Undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur undang-undang memiliki kedudukan yang sebenarnya. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kekuasaan ini harus dipersetujuan Presiden. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 52. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut. 1. Pengetahuan hukum. 2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. 3. Sikap terhadap keamanan hukum. Dan 4. perilaku. Anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang mengenai peraturan perundang-undangan. Semoga dapat dipahami dan memakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Baiklah, sudah kita lihat bersama video tentang pembelajaran memaknai peraturan perundang-undangan. Sekarang coba didiskusikan kembali karena LKPD-nya minggu kemarin kan kita untuk lebih jawabannya dan diskusinya akan kita selenggarakan nanti lebih nyaman. Ayo. Sekarang diskusi dulu. LKPD-nya yang kemarin ada LKPD yang kemarin tolong dibuka. Coba diskusi dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi.
Ingat lagi di LKPD-nya pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ada disesuaikan. Nanti kita akan maju satu-satu per kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya, hasil kelompok. Gimana nak? Ada yang ingin ditanyakan?
kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajiban kalian. Jadilah kewarganegaraan yang baik, kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Membiasakan menaati peraturan perundang-undang dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil pengamatan beberapa perwujudan menaati peraturan perundang-undang di lingkungan masyarakat. Contoh, 1. Dilakukan setiap pengurus RT apabila menerima tamu yang berjumlah. 2. Gotong royong antar masyarakat. Itulah persentase dari kami. Bila ada ingin bertanya, silakan. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Coba kelompok 1. Dengar dulu. Didengar oleh kelompok 2. Apa yang akan disampaikan oleh kita dari kelompok 1? Ayo, silakan. Apabila melanggar aturan yang berada di masyarakat. Apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Sanksi yang kita dapat yaitu harus membayar denda desa. Nah, tadi ada apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Jawabannya dari kelompok 2 yaitu membayar denda desa. Nah, maksudnya di sini anak-anak, mereka tadi membahas tentang peraturan yang ada di masyarakat desa. Jadi tadi pertanyaannya, apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat? Dijawabnya membayar denda. Contoh, Ibu contohkan. Kita di masyarakat ada seorang yang datang ke tempat kita tanpa pamit dengan RT, dengan kepala desa atau dengan masyarakat lain. Kita datang ke desa setempat dan tanpa disengaja mereka ini membuat gaduh. Tahu gaduh atau ribut, ada keributan. Maka dia akan didenda. Dendanya itu berupa apa saja, tergantung dengan peraturan desa. Dan peraturan desa dibuat oleh kepala desa dan BPD. Selanjutnya masih ada lagi yang bertanya, kelompok 3. Boleh silakan tanya, silakan. Apa contoh denda apabila melanggar aturan? Contoh denda adalah membayar uang denda dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, jadi tadi disesuaikan dengan tadi kita bahas di kelompok 1, pertanyaan kelompok 1 tadi, apa sanksi apabila melanggar aturan yang ada di masyarakat, yaitu membayar denda. Ditanyakannya oleh kelompok 3, beri contoh, apa contoh yang dibuat atau contoh denda contoh denda apa tadi? Pertanyaannya yaitu Apa contoh denda apabila melanggar aturan? apa contoh denda apabila dia melanggar aturan? Dijawabnya oleh kelompok 2 yaitu membayar uang denda dengan jumlah sudah ditentukan. Maksudnya di sini dia membayar denda yang sudah ditentukan. Itu cerita ibu tadi, peraturan itu dibuat oleh kepala desa. Apabila ada tamu yang masuk ke desa kita dalam jangka 24 jam, mereka tidak melapor kepala desa atau RT atau RW, mereka akan dibuat denda. Dendanya berapa? Itu keputusan denda yang sudah diputuskan oleh pemerintah desa. Kalau apabila melanggar, dia akan kita hukum mungkin dengan uang 5.000 atau uang
kembali dan kelompok 3 bersiap-siap untuk maju ke depan. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Marilah kita dengar hasil diskusi kelompok 3 sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Kepatuhan kepada hukum merupakan cermin kepribadian seseorang yang taat pada hukum. Berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Kalian jadilah warga negaraan yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Membiasakan menanti peraturan perundang-undangan dalam dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil pengamatan perwujudan menanti peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah diantaranya adalah memakai seragam sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru. Sudah. Nah, itu yang diskusi tentang kelompok 3. Dia mengambil permasalahan yaitu membiasakan menaati peraturan perundang-undangan yang dilakukan berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Perwujudan dari peraturan di lingkungan sekolah. Nah, untuk kelompok 3, dia sudah membacakan hasil karya, hasil diskusi mereka. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilakan untuk menanggapi atau bertanya tentang apa yang telah didiskusikan oleh kelompok 3 tadi. Silakan. Nah, silakan. Nah, kelompok 3 yang mau bertanya, silakan. Untuk kelompok 3 adalah coba jelaskan contoh jika anak melanggar peraturan sekolah. Jawabannya Bu, tidak memakai baju seragam dan tidak memakai sepatu. Apa tadi? Apa tadi yang ditanyakannya? Coba jelaskan contoh jika anak melanggar peraturan sekolah. Bisa dijawab? Nah, coba dijawab. Tidak memakai baju seragam dan tidak memakai sepatu. Nah, dia mengatakan bahwa tidak memakai seragam atau tidak memakai sepatu. Kita dengarkan bersama uraian dari kelompok 3 tadi. Dia mewujudkan menanti peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah. Nah, peraturan yang ada di lingkungan sekolah tadi, ada yang bertanya apa contoh atau jelaskan pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh anak di dalam sekolah. Kita ketahui, kita contoh, dan kita lihat, kita rasakan. Di sekolah kita ini, apakah anak-anak pernah melanggar aturan sekolah? Nah, Apa contohnya? tidak memakai seragam yang lengkap. Tidak pakai seragam yang lengkap. Apalagi? Tidak memakai sepatu. Tidak pakai sepatu. Di jam sekolah tidak memakai sepatu. Apalagi? Yang lain? Ayo, apalagi? Dasi. Tidak memakai dasi apabila upacara berlangsung. Terus apalagi? Apalagi? Pulang sebelum waktu. Nah, itu adalah pelanggaran sekolah. Terus lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apalagi?
terjadi pelanggaran atau aturan yang dimuat oleh sekolah. Anak tidak memakai sepatu. Kita sekolah sementara kita tahu bahwa kalau sekolah itu harus pakai sepatu. Baju seragam harus hari ini kita seragamnya putih biru. Kita pakai baju pramuka, berarti kita tidak seragam. Terus ditanya sama kelompok 1 tadi, apa sanksi diberikan kepada kita atau diberikan kepada murid ketika dia melanggar aturan tadi. Nah, jadi dia melanggar aturan itu apa di salah satunya tadi melanggar dia tidak pakai sepatu, dia tidak pakai dasi, tidak pakai topi apabila upacara berlangsung. Apa tindakan guru? Dijawab oleh kelompok 3 tadi, dipanggil dengan guru. Nah, dipanggil ke kantor dengan guru, ditanya, kenapa nak tidak pakai baju seragam? Apa sanksinya? Dikasihlah sanksi oleh guru. Apa sanksinya? Contohnya? Apa contohnya? Ayo. Berdiri di lapangan. Terus apa lagi? Bersihkan lingkungan sekolah. Bersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu siapa yang membuat aturan? Siapa yang membuat aturannya? Guru kepala sekolah dan seluruh. Jadi kita di sekolah ini kita punya aturan dan kita punya hukum. Kalau akan sebelum kita masuk sekolah kita ada tata tertib sekolah. Betul itu? Ada tata tertib sekolah kan? Dibaca dulu tata tertib. Anak melanggar aturan, anak tidak memakai sepatu dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lain? Silakan, kalau ada? Belum, sudah. Berarti kelompok 3 sekian presentasenya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk membuat kita lebih semangat lagi, di sini Ibu akan membuat sebelum kita menampilkan kelompok 1, kita berikan speaking dulu. Dan ini mengasah otak kita. Boleh nanti dicoret. Ayo sediakan pena dan kertas. Ibu akan membuat tebak-tebakan. Di sini ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan ini tentang sejarah Indonesia. Ang fokus teman. Kamu akan diberi 25 soal. Tiap soal, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Apakah kamu siap? Ayo kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like. Soal ke-1. Siapa yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia?
Ibu Hasan, untuk tebak-tebakannya kita cukupkan di sini. Nanti kita kembalikan lagi. Kita ke tebakan yang berikutnya. Untuk kelompok satu yang belum maju untuk persentase, silakan untuk maju untuk persentase. Silakan. Coba kita dengarkan, lihat, kita dengar kelompok satu untuk presentasenya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin merepresentasikan diskusi kelompok kami. Kepatuhan kepada hukum merupakan kepribadian seseorang yang berarti memiliki kepribadian baik. Sementara itu orang tidak taat pada hukum berarti kepribadian yang disertai karena sudah mengabaikan kewajiban yang mulia. Jaga keluarga kendaraan yang mempunyai kepribadian yang baik yang selalu menaati peraturan yang berlaku. Biasakan menaati peraturan undang-undang yang dapat dilakukan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita menaati peraturan undang-undang bangsa dan negara. A. Membayar pajak. B. Melanggar aturan di jalan. C. Tidak melaksanakan dalam masyarakat. Coba kelompok satu dan kelompok dua dan kelompok tiga, tolong tanggapi apa yang telah dihasil persentase dari kelompok satu. Silakan kalau ada yang bertanya atau yang akan memberikan masukan kepada kelompok satu. Silakan. Ayo kelompok tiga. Ya. Tolong jelaskan pelanggaran rambu-rambu jalan. Tolong jelaskan pelanggaran tentang rambu-rambu jalan. Tolong ke kelompok satu untuk menjawab. Ketika lampu merah seorang pengendara masih melewati lampu merah. Dijawabnya ketika seorang berkendara melalui perapatan untuk lampu merah, dia melanggar lampu merah. Nah, terus dia akan mendapat sanksi. Silakan pertanyaan kedua kalau ada yang bertanya. Coba berikan contoh membayar pajak tertentu. Contohnya adalah membayar pajak kendaraan. Membayar pajak tepat waktu. Apa contoh membayar pajak tepat waktu? Yaitu katanya membayar pajak. Nah, ini Ibu tambahkan sedikit tentang diskusinya kelompok satu. Dia dia mengambil judul diskusinya yaitu membiasakan menaati peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam peraturan bangsa dan negara. Antara lain yaitu katanya membayar pajak tepat waktu, melanggar rambu-rambu jalan lintas, tidak korupsi bagi semua warga pada masyarakat. Nah, maksudnya di sini perundang-undangan peraturan yang negara itu termasuk katanya ada di situ membayar pajak tepat waktu. Pajak itu terdiri dari pajak apa? Pajak motor, terus pajak mobil, terus apa lagi? Pajak bumi dan bangunan. Nah, itu harus kita bayar. Kalau kita tidak membayarnya, kita akan mendapat denda. Dan denda itu sudah ditentukan oleh aturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kalau kita bawa kendaraan itu tidak membayar pajak,
kepentingan bangsa dan negara. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, masih adakah yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok 1 tentang apa yang dibahas oleh kelompok 1 tadi? Sudah? Sudah akur? Sudah paham semua? Untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, setelah kita mengadakan persentase satu persatu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sudah kita saksikan bersama tadi dan sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan masukan, pertanyaan kepada kelompok yang maju tentang apa yang telah didiskusikan mereka. Nah, kesimpulannya hari ini kita tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Dalam pelajaran kita dari minggu kemarin sampai diskusi tadi, sampai ke hari ini, anak-anak Ibu minta untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Siapa yang tahu menyimpulkan, tunjuk tangan. Saya, Bu. Coba, Midana. Kesimpulan yang saya dapat yaitu 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Hukum yang ada disesuaikan dengan peraturan perundang-undang. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ayo. Masih ada yang lain? Kesimpulan, ayo. Coba. Baca kesimpulannya. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan dasar berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pembentuk undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalau tidak ada yang lain, maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita simpulkan bahwa memaknai peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Kesimpulannya yang mana yang telah disampaikan oleh teman kita Miriana tadi, negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yang kedua, hukum yang ada di Indonesia disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hukum akan menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan karena tanpa adanya hukum dalam masyarakat dan bernegara dia tidak akan mengadakan perdamaian. Nah, itulah kesimpulan hari ini tentang pembelajaran kita, yaitu memaknai perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya setelah kita diskusi kelompok, masih ada di situ di dalam LKPD-nya, dan itu akan Ibu ambil hasil masing-masing atau pribadi. Ada di situ yaitu akan Ibu bagikan untuk di soal
Kerjakanlah soal itu nanti, akan Ibu kumpul dan akan Ibu ambil nilainya. Ayo kerjakanlah. Ibu kasih 5 menit lagi. Ada soal di situ 10 buah harus diisi.
berdoa. Berdoa dimulai. Bersedia. Beri salam kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pulang ya, foto lagi. Kok ini kok? Mau lah baginya. Oh, ada kan? Video.